Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widanto. Saya mengajar di SMAS Wijaya Kusuma, Jakarta Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2026. Prodi Fakultas Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Ihsanuddin Dayanu, Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Selasa 24 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi masuknya agama Hindu dan Buddha dan teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia sebagai dasar kelas 10 SMA. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semua anak-anak? Nah, jadi di bulan Ramadan ini kalian gimana? Semangat nggak masih? Semangat. Nah, ada yang ini nggak puasa hari ini? Puasa semua. Ayo, puasa semua nggak? Nah, jadi anak-anak yang SMA Wijaya Kusuma itu semuanya harus berpuasa semua bagi yang muslim ya. Nah, jadi apa jadi kesimpulannya? Kalian semangat ya. Walaupun bulan puasa itu kalian harus semangat gitu kan? Semangat ya, harus semangat karena itu adalah cita-cita ya. Kalau sekolah itu adalah cita-cita. Maka kan ada kata-kata ya. Kata-katanya apa? Kailah mimpi setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu kan ada kalimat dari siapa presiden pertama kita, siapa tuh? Soekarno. Ya, jadi Insinyur Soekarno mengatakan bahwasanya kata-kata tersebut adalah motivasi ya. Bahwasanya walaupun kita bermimpi setinggi langit gitu kan, walaupun kita nggak tercapai atau bagaimana gitu kan, pasti kita juga akan jatuh ya. Jatuhnya tapi apa? Jatuh di antara bintang-bintang, itu apa? Bintang-bintang kesuksesan. Ya, itu adalah apa? Itu adalah salah satu kata-kata ya, kata-kata dari presiden pertama itu ya. Nah, tadi kalian sehat-sehat semua ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan ya, walaupun cuaca hari ini hujan gitu kan. Nah, mau hujan panas itu kalian harus jaga kesehatan ya. Nah, jadi kalian semua sehat semua ya, sehat-sehat selalu. Nah, sekarang ketua kelasnya siapa? Ketua kelas. Nah, jadi ketua kelasnya ya namanya ya. Jadi kelas sekarang kelas coba pimpin doa ya. Jadi sebelum belajar doa dulu ya. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini semuanya masuk semua nggak? Apakah ada yang nggak masuk? Bapak akan absen ya. Bapak akan absen. Siapa aja yang hari ini nggak masuk? Ini jadi absen 100% ya. Kalian harus wajib masuk semua ya. Nah, sekarang Bapak akan absen dulu dari pertama ya, nomor absen pertama. Siapa namanya? Agita masuk. Hadir. Ahmad Rizky hadir ya. Aquila hadir ya. Terus Agiana hadir ya. Terus Akan hadir. Aurel hadir. Terus Derajat. Oh iya, Cleo ada ya, Cleo hadir. Terus siapa namanya? Erika masuk ya, Erika. Terus Edwin Sakit, Pak. Edwin sakit ya. Nah, terus Pak El ada di belakang ya duduknya. Terus Kaila ada ya, Kaila. Nah, terus Maliki hadir ya. Terus Muhammad Aldo ya. Terus Muhammad Fadil ada. Rizky Jawa. Rizky P Ya. Pratama. Rizky Pratama masuk. Kenapa tuh? Lagi kurang sehat, Pak. Kurang sehat, sakit ya berarti ya. Tegangannya dia sakit berarti. Terus Muhammad Rizky Pratama udah ya tadi ya? Udah, Pak. Prastio. Saya Pak. Rizky Prastio. Iya, Pak. Saya. Kamu ya. Nah, terus Muhammad Subhan Ahad Saya, Pak. ada ya.
Nadia, Najma, terus Nawagis, ya. Terus Naila Putri, ada masuk. Naila Putri, Naila Eka, terus Gafri, masuk Gafri Romadona. Kenapa? Gak ada keterangan, ya gak ada keterangan. Terus Satria Tri Afda, masuk. Siti Aisyah, tidak masuk. Siti Rupiah, hadir ya, ya. Terus Siti Umayko, hadir. Wahid, hadir. Terus sama Wimin, hadir ya. Nah, untuk absensi sudah ya. Nah, kali ini sebelum kita belajar lagi, jangan tadi absen sudah, menanyakan kabar sudah. Nah, satu lagi nih, kita wajib menyanyikan apa? Menyanyikan lagu Indonesia. Ya, yang dimana menyanyikan lagu Indonesia itu wajib hukumnya, ya wajib karena apa? Karena itu menambah yang namanya rasa nasionalisme bangsa Indonesia, ya. Nah, jadi sekarang kalian berdiri ya. Ayo semuanya ya, berdiri. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Sekarang kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Jadi sebelum masuk ke materi yang hari ini kan minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang sejarah manusia praaksara ya. Nah, itu sebelum-sebelumnya ya kan manusia praaksara ya, tentang tentang manusia purba di Indonesia ya, jenis-jenis manusia purba kayak apa, kayak contohnya Meganthropus, terus apa lagi? Masih ingat gak materi yang itu? Terus apa lagi? Pithecanthropus erectus ya. Terus apa lagi? Paleo Japanicus ya, itu maksudnya dia Meganthropus. Kalau Paleo Japanicus itu ya karena manusia tertua di Indonesia atau manusia tertua di Jawa, makanya kan Paleo Japanicus ya. Paleo yaitu apa? Yaitu adalah raksasa atau manusia gitu kan. Japanicus berarti apa? Berarti satu ras dari Jawa atau istilahnya manusia Jawa gitu kan. Nah, itu adalah salah satu ras yang ada di Indonesia. Terus apa lagi setelah kita bahas mengenai jenis-jenis manusia purba? Ada yang masih ingat gak materinya? Ayo. Yaitu apa? Yaitu jenis-jenis dari dari peninggalan ya, peninggalan dari manusia purba ya kan, kayak misalnya ada Domes, Sarcophagus gitu kan. Nah, terus apalagi batu-batu Bunda gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri atau istilahnya jenis dari peninggalannya ya. Terus apalagi sistem kepercayaan ya kan, sama bercocok tanam, dan akhirnya sampai apa? Sampai ke manusia itu bisa berjualan ya, sampai manusia tersebut bisa
yang namanya sempurna atau dia bisa membaca gitu kan, atau bisa menulis dan membaca ya. Nah, terus apa lagi? Habis itu kan ada juga materi yang kemarin itu lagi, yaitu apa? Jalur gempa di Indonesia atau istilah jalur gempa masa aksara ya. Itu udah Bapak jelasin belum? Udah. Udah ya, jalur gempa itu ya. Jadi jalur gempa itu sama aja kayak jalur sutra. Bedanya apa? Bedanya kalau jalur gempa ini kan di Indonesia ya kan, versi Indonesia. Kita kan tahu kalau Indonesia itu negaranya kepulauan ya. Aksesnya apa? Aksesnya itu laut ya kan. Jadi kalau kita pengen ke Sumatera ya, atau kita pengen ke Kalimantan itu harus menyeberangi lautan ya, menyeberangi lautan gitu kan. Cuman kalau zaman purba doang itu ya, Jawa sama Sumatera dulu yang menyatu. Menyatunya dalam arti apa? Dulu sebelum Gunung Krakatau itu meletus ya kan. Nah, dulu sebelum Gunung Krakatau itu meletus, Jawa sama Sumatera itu nyatu. Makanya satwa-satwanya tuh kok hampir banyak gitu kan, kayak hampir sama kayak di Sumatera, kayak contohnya di Jawa. Ya di Jawa kalau ada harimau gitu kan, walaupun harimau Jawa itu punah tahun 1900, dia itu udah punah karena apa? Karena pada zaman kolonialisme Belanda itu wajib hukumnya membunuh harimau karena apa? Karena udah melukai para pekebun. Ya kan, jadi ada konflik antara manusia dengan harimau, ya kan, dengan harimau Jawa itu. Ya, intinya daerah Jakarta itu adalah habitat harimau. Pokoknya daerah mana? Daerah Jakarta Barat itu Bogor ya kan. Ya, itu dulu banyak itu habitat apa? Habitat harimau. Ya kan, makanya kan Jackmania atau kan Jackmania itu kan makanya lambangnya apa? Logonya harimau atau macan Kemayoran. Nah, dulu Kemayoran banyak macan itu harimau. Ya. Nah, karena udah punah ya, karena saking banyaknya pembangunan atau apa ya. Nah, kita lanjut ke materi ya. Materinya itu kan bagian apa? Mengulas ya, mengulas materi sebelumnya itu apa? Yaitu tentang manusia aksara ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke apa? Ke zaman Hindu-Buddha. Ya, masuk ke zaman Hindu-Buddha. Kita mengulas ya zaman Hindu-Buddha. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan ini ya, Bapak akan membagikan kelompok ya, tugas kelompok. Jadi untuk kelompoknya karena kita karena kita waktu ya kan, masih durasi waktu. Jadi apa? Jadi kelompoknya depan belakang aja. Gimana? Ya. Nah, jadi kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 atau istilahnya kelompok kelompok yang membahas tentang teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ya. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2 ini ya, depan belakang ya. Nanti kan ada cuma 3 nih, nanti siapa Naila gabung ke sini aja ya Pak ya. Nah, terus habis itu ini kan kelompok 1, 2, terus ini kelompok 3 ya, 4 pas ya, bertiga. Nah, ini kelompok 4 ya, depan belakang. Nah, dulu ya, ini dulu kelompok 4. Terus ini kelompok 5 ya. Pak Didi, terus siapa lagi? Gaja, terus Nadia sama Umay ya. Nah, terus yang belakang itu kelompok 6. 6. Nah, ini sisanya siapa yang belum dapat? 2 orang ini. Kita gabung aja nggak apa-apa ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD itu apa? Itu lembaga kerja ya. Lembaga kerja untuk apa? Untuk kelompok ya, lembaga kerja atau LKPD. Nah, jadi masing-masing pada kerja semua ya. Ini perwakilan nih ya. Pokoknya ada ketuanya ya kan. Nah, ketuanya juga nulis, nanti anggota-anggotanya juga nulis ya. Ya, 1, 2 ya. Jadi kalian kalau usah takut ya, nggak usah takut nggak ada materinya atau apa, nanti ini bantu nanti ya. Ya Pak, ya. Siapa nih? Ini ya.
kalian sama materinya ya. Untuk materi ini akan Bapak kasih materinya. Bapak akan berikan materinya itu ya. Dan sejaga apa sejaga itu udah kita udah masuk ke sini. Ya untuk tugasnya, nah untuk tugas sebenarnya ada di sini ya. Nah untuk tugasnya ada di mana di PPT ini. Nanti habis kalau bisa kalian benar-benar belum jelas ya kan, nanti kalian bisa tanyakan ke Bapak ya. Nanti Bapak akan jelaskan ulang nanti ya. Ya nanti bagian kerjain dulu ya. Nah, Bapak kasih tahu ya. Nah tugasnya di sini. Untuk tugasnya ya ini ada tugas kelompok ini. Ya, ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya ini apa? Diskusikanlah dan buatlah laporan kertas lembar mengenai teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ya. Ini Bapak akan lakuin materinya dulu ya. Untuk materinya kelompok 1 itu apa nih? Kelompok 1 ini nah, kelompok 1 teori kesatria ditulis ya. Mengenai teori kesatria itu apa? Yaitu tentang masuknya agama Hindu Buddha yang diduga ya katanya sebagai oleh para kesatria atau para tentara dari istana Hindustan itu ya, dari India itu ya. Nah, jadi apa yang namanya? Jadi itu juga disebabkan oleh FDK BOS ya kan. Masuknya kebudayaan ke Indonesia itu disebabkan oleh adanya proses kolonialisasi ya. Yang katanya apa? Yang katanya India pernah menjajah Indonesia sejak masa Orde Baru gitu. Nah, itu pernah dulu ya kalau dalam sejarah itu. Bahkan Muhammad Yamin pun pernah berkata seperti itu. Kita pernah dijajah oleh India ya. Makanya apa? Makanya orang Belanda datang ke Indonesia menyebutnya apa? Indonesia itu adalah India atau Pindavan. Karena apa? Karena tingkah laku dan wilayah itu sama-sama negara Hindustan ya. Bedanya apa? Bedanya negara kita udah memasukkan agama Islam ya. Nah, jadi dunia masuk dijajah berapa tahun pokoknya sampai agama Islam masuk ke Indonesia ya. Nah, udah ya, udah tahu kan, udah paham ya. Ini kelompok 1 teori kesatria, kelompok 2 ayo. Kelompok 2. Ini kelompok 2 kalian diskusikan mengenai teori Waisya ya, yang dimana teori Waisya itu apa dikemukakan oleh N.G. Kom ya. Jadi beliau ini apa? Beliau ini yang yang punya pendapat ini N.G. Kom ini apa bahwasanya masuknya kebudayaan India ini dia apa disebabkan oleh orang-orang pedagang gitu kan, oleh para pedagang atau istilahnya sama siapa namanya? Sama pedagang dari mana, dari India gitu kan datang ke Indonesia, tepatnya Selat Malaka ya. Jadi Selat Malaka itu adalah apa? Adalah satu-satunya bandar perdagangan. Kayak contohnya kalau zaman sekarang ini ya sama seperti pasar induk ya. Pasar induk itu ibaratnya kayak Selat Malaka zaman dulu ya. Orang dari mana aja ada ya, bahkan dari orang Demak ya kan, orang Surabaya itu bahkan jualan sayur di daerah Malaka itu, yaitu orang Demak itu ya kan. Nah itu ya teori Waisya. Jadi dia apa namanya disebabkan oleh orang-orang pribumi, orang-orang India ya. Nah terus apalagi menetap karena apa? Menikah dengan wanita pribumi atau istilahnya dulu masih ada yang namanya kawin kontrak dulu ya. Istilahnya dia kawinnya kawin siri kalau dalam zaman sekarang ini ya kan. Nah jadi apa? Jadi orang India ini dulunya emang udah nikah di sana di negaranya, tapi karena dia kesepian di satu pulau ini, yang mau nggak mau dia apa? Dia ambil cewek-cewek lokal untuk dijadikan istri kontrak ya. Nah, jadi makanya agama Hindu itu bisa tersebar tidak ke Indonesia ya. Udah paham belum ini teori apa namanya? Teori Waisya itu kelompok 2. Siapa? Ya, nanti kalian tulis ya. Kalian kerjakan. Nah, sekarang kelompok 3 mana? Kamu ya kelompok 3 ya? Ini ya kelompok 3. Kelompok 3 kalian bahas mengenai teori Brahmana atau teori ini kayaknya masih belum belum sempurna ya. Karena apa? Karena kalau orang Brahmana atau golongan Brahmana, kalau dalam kasta orang India itu pantang apa? Pantang datang ke lautan atau pantang menyeberangi lautan. Itu kalau orang apa? Orang kaum Brahmana. Karena apa? Karena nggak tahu masalahnya apa gitu kan, orang Brahmana terus nggak boleh datang ke kepulauan atau istilahnya pantang menyeberangi lautan ya. Nah ini masih apa? Masih mendapatkan, tapi nggak apa-apa kalau buat belajar ya. Nah ini untuk kelompok 4 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah
Untuk kelompok 4 ya. Nah, kalau untuk kelompok 4 ini kalian bahas mengenai apa? Bahas mengenai alasan pendukung teori adanya teori keamanan, yaitu alasan, yaitu alasannya. Paham kan? Alasannya aja ya. Jadi kan bisa kolaborasi sama kelompok lain. Ya. Alasan adanya pendukung teori keamanan gitu kan. Nah, ini hanya alasan-alasannya. Terus habis udah paham belum tugasnya? Ada hanya menyebutkan alasan-alasannya aja gitu. Ya. Nah, terus kelompok berapa lagi? Kelompok 5 ya. Untuk kelompok 5 ini, nah, kamu apa? Kamu bahas mengenai teori arus balik. Paham ya? Teori arus balik. Jadi yang dimana teori arus balik ini, ya kamu coba nanti belajar deh mengenai sejarah Kutai. Ya, sejarah Kutai atau sejarah Kutai di Kalimantan. Ya, yang dimana raja pertamanya siapa? Raja pertamanya adalah Dungga, Raja Dungga. Ya, jadi Raja Dungga ini adalah orang yang apa namanya, yang istilahnya menyeberangi lautan ya sampai ke kepulauan India. Sampai ke kepulauan India, si Dungga ini apa? Belajar mengenai teori-teori agama Hindu ya kan, belajar agama Hindu, belajar kitab Weda ya kan, dan akhirnya dia menemukan kitab suci ya. Nah, akhirnya dia membawa kitab suci itu pulang ke Indonesia, ke Kalimantan. Nah, barulah menyebarkan agama Hindu Buddha ya. Itu namanya teori apa? Teori arus balik. Ya, jadi apa? Jadi dari sana, dari India pulang lagi ke Indonesia gitu. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk belajar gitu. Ya, teori arus balik. Ya, paham kan? Ya. Habis teori arus balik. Nah, kalau yang kelompok berapa? Nah, yang kelompok terakhir kalian kerjakan sebab memudahnya pengaruh agama Hindu Buddha. Itu gampang banget itu. Sebab penyebab apa namanya? Memudahnya pengaruh agama Hindu Buddha. Ya, penyebab memudahnya agama Hindu Buddha yang pertama apa? Yang pertama karena apa? Karena ada agama baru ya selain agama Hindu Buddha, yaitu ada agama Islam ya. Itu karena ada agama Islam. Yang kedua, karena apa? Karena mayoritas yang beragama Hindu Buddha itu hanya di kalangan istana saja ya. Sedangkan agama rakyat biasa gitu kan itu hanya menganut agama animisme dan dinaisme ya. Jadi yang menganut agama Hindu Buddha itu sebenarnya hanya di kalangan istana aja, kayak kerajaan itu, kayak kerajaan Majapahit ya kan, kerajaan Singosari. Itu kata-kata mereka apa? Kata-kata mereka yang menganut agama Hindu Buddha itu hanya cuma di doang, di istana doang. Raja-rajanya sama ratu-ratunya sama pasukan-pasukannya doang. Sedangkan rakyat biasa, rakyat jelata itu tidak menyembah atau istilahnya nggak menganut agama Hindu, melainkan agama animisme dan dinamisme. Makanya wajar aja kalau agama Islam itu gampang masuk ke Indonesia ya. Makanya gampang agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam gampang, mengucapkan apa? Syahadat ya. Yang kedua cuma sholat ya, sholat 5 waktu ya kan. Terus apalagi puasa, zakat ya. Nah, kalau misalnya kalian mampu ya insya Allah pergi haji ke tanah suci ya. Itu kalau misalnya kalian mampu. Itu syarat masuk Islam gampangnya kayak gitu ya. Tapi apa juga zaman sekarang susah yang dijalankan orang zaman sekarang ini ya kan, terutama generasi sekarang ini ya. Yang susah untuk apa aja sholat, lalu kan. Jadi harus ada sekali satu ya. Udah paham ya? Kelompok berapa? 6 ya, nanti kalian diskusikan sama teman-temannya sebab memudahnya agama Hindu ya di Indonesia. Udah sekarang? Sekarang langsung aja ya kerjakan tugasnya. Kalau misalnya kalian susah bapak punya ya, bisa tanya ke bapak. Teori arus balik ya. Kalau teori arus balik ini yaitu apa? Yaitu tentang kalau teori arus balik ini yang membagi orang Indonesia asli kan? Dia dulu habis dari India dia udah dapat ilmunya atau udah masuk di ulangan itu adalah teori arus balik. Oke, misalnya orang-orang pada berbondong-bondong ke India gitu kan, kayak Indonesia pengen istilahnya kalau dalam Islam itu kayak pergi haji doang kan. Nah dia ziarah gitu kan ke India gitu kan, ke mana, ke
keamanan itu aja nggak apa-apa ya. Teori keamanan gini gitu kan. Nah, itu alasannya baru. Nah, jadi teorinya itu cuma hanya pembukanya saja, apa amanannya aja. Gitu ya. Kenapa? Animisme ya. Animisme dan itu penyebab apa? Penyebab agama Islam itu udah nggak ada ya. Ini ya kayak ya, dinamisme atau kepercayaan lokal gitu ya. Tahu nggak Bu? Ini aja nama-nama. Nah, ada pertanyaan? Nah, ini kelompok yang membahas tentang teori Waisya ya, itu teori yang diambil atau misalnya yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia oleh para pedagang atau golongan yang tengah. Mencari teori Waisya itu mencarinya kamu bisa di mana nih catatan ya, atau di buku paket ya. Nah, teori Waisya itu yang kamu tahu mengenai teori Waisya ya kan, yang pertama kan disebarkan oleh para pedagang ya kan, atau oleh golongan apa namanya, golongan yang kecil gitu kan, yang dari India dia mengusir itu dari kampung halamannya ya kan. Habis itu dia ke Indonesia dan dapat menganut yang baru gitu kan, atau istilah menganut narkoba yang baru kan. Pedagang, pokoknya kamu berpikir itu tentang pedagang-pedagang aja ya. Paham? Ya, nah, nanya ini. Nah, ini untuk kelompok ini mana ya? Kalau apa? Budaya India, budaya India atau budaya Hindu sama, dia kan kata Hindu atau India itu kan diambil dari agama itu, ya Hindustan ya. Paham jadinya? Ya, jadi ini teori mengenai keamanan, ada teori ini yang istilah masih ada perdebatan ya. Katanya nggak mungkin orang golongan keamanan itu yang menyukai laut. Kan nggak boleh kalau dalam apa namanya, dalam kasta paling tinggi ya nggak boleh, katanya itu bisa apa ya, bisa kayak istilahnya melecehin gitu ya, melecehin apa namanya, melecehin kasta ya. Jadi apa, jadi orang Hindu yang istilahnya kastanya tinggi itu nggak boleh merantau, tetap harus tetap di kampung halamannya selama hartanya masih banyak. Berarti Iya, teori yang gitu, iya itu teori dari apa namanya, dari keamanan gitu kan, masih belum mungkin ya, soalnya sejauh masih meneliti ya, masih meneliti, soalnya kan banyak gitu kan, soalnya masih juga dalam bukti sejarah juga banyak makam-makam dari apa, dari para keamanan, tapi bukan makam dia, kalau agama Hindu kan masih matinya dari makam ini, makam ya, ini masih dalam apa namanya, perdebatan. Ya, ini kan tadi teori. Kalau kesatuan itu tentang ada hubungan kolonialisasi ya. Mungkin kan, mungkin karena kalau misalnya dijajah gitu kan, kita dijajah nggak 350 tahun. Oh, politik. Oh.
Apa? Masih menjadi simpang siur. Bahasa baku kan. Dalam mana masih menjadi perdebatan. Sebab agama Hindu jadi lagi. Berkembangnya ini berkembangnya agama lain ya, kayak contohnya ada agama Islam. Bahkan kalau misalnya menurut sejarah gitu kan, ini terjadi di daerah Tanah Karo ya, daerah Sumatera Utara, daerah Batak gitu. Nah, daerah Batak itu ya, itu kan dulunya agamanya bukan Kristen ya, dia agamanya kayak kepercayaan gitu kan, atau masih kanibalisme. Nah, katanya di abad ke-7 atau abad ke-8 agamanya Kristen sudah masuk di daerah Sumatera Utara ya, di daerah Tanah Batak. Jadi itu Kristen yang agamanya masih apa namanya, beda masih itu doktrin Paulus atau Paulus ya. Kalau ini yang murni dari ajaran Nabi Isa, Kristennya itu ya. Udah mengenai obatnya agama satu, ini agama Islam dan ini agama ada dari itu hanya ada kesalahan ini doang. Ini doang. Pedagang yang merantau ke Indonesia ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan berdagang dan juga menyebarkan agama Hindu. Biasanya yang menyebarkan agama Hindu itu adalah orang-orang yang berkasta rendah atau sedang. Nah, ini sebenarnya masih ada tambahan lagi. Tambahan yang perlu kita tahu ya, kalau misalnya selain yang apa namanya berkasta rendah atau sedang ya, agama Hindu atau Buddha ya, selain itu agama Hindu dan Buddha bisa masuk ya karena orang pribumi tertarik dengan para pedagang, tertarik para pedagang
membuat sebuah agama Hindu bukan membuat agama suaminya. Kenapa terjadi adanya kawin konkap gitu kan? Kawin konkap yang membuat warga lokal serta dalam agama ini. Juga termasuk agama itu agama perkawinan itu. Udah kan? Nah ya udah ya segitu. Kenapa? Iya, dia udah nggak dianggap, jatuhnya udah nggak dianggap sama sekali. Dia orang mikir, dia jadi orang syarat jadi bank mana itu nggak boleh kemana-mana. Udah orang udah nggak bisa ke India lagi, udah nggak boleh, udah nggak diakui lagi. Gue juga baca-baca gitu ya kan. Nah bahwasanya kemungkinan ya di Indonesia ini bukan mananya itu dia udah nggak diakui. Di India juga udah nggak jadi apa-apa lagi gitu, makanya dia udah ketahuan apa namanya nyegangin laut gitu. Atau mungkin dia karena ini juga bisa jadi ya dia karena apa namanya dia nikah sama yang tertentu gitu kan, sama kasta tertentu, jadinya dia nggak diakui sama keluarga, kayak misalnya apa sih kayak cinta kan direstuin gitu. Nah mungkin gitu dia jatuh cinta sama perempuan yang miskin atau maaf yang asalnya rendah gitu kan. Nah akhirnya dia akhirnya karena di kampung itu udah nggak diakuin, udah dia pergi merantau itu ke Indonesia. Tahu kan? Kalau masyarakat, udah dia di sana udah nggak dianggap. Bahkan Kalau misalnya dia udah berpergian ke luar pulau, itu udah nggak dianggap ke mana lagi dia. Jadi kayak suku India yang biasa, boleh masuk ke India, kan? Iya, makanya kayak orang India. Tapi dia kata-kata dia kembali lagi ke India, udah nangkep di Indonesia. Kalau misalnya dia udah nyaman di Indonesia, udah betah di Indonesia, dia nggak bakalan ke sana lagi. Iya. Berarti larangan nggak boleh balik. Dia karena udah nggak dianggap juga, mungkin keluarganya juga udah nggak ada semua ya kan, udah meninggal gitu kan. Ya udah kayak hubungan keluarganya kayak putus gitu. Kayak dikeluarin angkat dari kakaknya dia. Iya, udah kayak orang lain aja. Kalau dia pulang juga kayak orang lain gitu kan, udah nggak kenal gitu, udah nggak dianggap, udah nggak kenal gitu. Banyak doang kan salah satu teori siapa ada bunga ya kan, ada bunga India, Kata yang berbunyi. dia bagi Indonesia agama Sarana jam 3 mulai.
time for the third harmony to start. Karena kalau di Jawa ini ya kenapa gampang gitu kan, kalau di Jawa penyebaran Islam di Jawa itu sangat gampang. Yang pertama ya kan, karena apa? Karena di Jawa itu ternyata dulu udah pada menganut agama satu, agama monoteis Islam. Ya dia itu Jawa ini, kalau misalnya di Jawa banyak Jawa ya, ada menganut Jawa tapi tanpa sholat gitu kan. Nah dia tuh percaya gitu ya, bahwa Tuhan itu cuma satu, ya Tuhan penguasa langit dan bumi. Ya, jadi otomatis ada yang mendakwai ya, entah itu nama apa ya, tapi itu ada yang ke-6 Nabi Syed ya. Syed ini adalah Nabi yang menyebarkan Adam yang menyebarkan Islam atau Islam menyebarkan agama Nabi Adam ke mana, ke tanah Jawa, tanah Jawa ya. Hanya Jawa ini sama kayak India ya. Kalau misalnya masalah keluarga atau apa ya, masalah agama dalam agama kan ada agama Hindu, kemudian Pak boleh nggak boleh namanya nyakiti, ya nggak boleh tarik apa namanya kalau misalnya ke ajaran lain ya, kalau di ajaran sudah kajian banyak bertentang ya ini dari itu kan kalau kertas oh yang apa nih? Saya apa? Sebab mengundangnya agama juga budayanya iya. Nah ini nanti bawakan bahasnya nanti yang selesai ini ya. Saya paham dia. Jadi sebab menggunakan pengagama budaya ini ya, kajian umumnya kayak gitu ya. Nah tapi lebih apa namanya? Yang lebih tepatnya itu ya, lebih tepatnya karena apa? Karena yang menganut agama Hindu atau Buddha di kalangan istana doang ya. Tapi kalau Bapak banyak sejarahnya itu ya, sejarah yang disembunyikan ada kebenaran ya. Jadi kamu boleh tinggal oh yang bukan agama ini, budaya karena di dalam kerajaan ya. Kenapa? Oh ya, udah ini udah selesai semua. Bentar lagi Pak. Ya. Yang udah selesai siapa? Masih itu orang tersebut diperbolehkan kalau yang udah selesai, siapa yang udah selesai? Saya Pak. Kalau udah selesai dari kamu. Ya Pak. Presentasi ya.
ya. Kayak ini kan dikit ya, bacanya nggak usah sama-sama apa gimana? Kerja di luar kota. Ayo yang apa namanya sebagian ada yang nyimak ya, ada yang nyimak ke depan semuanya ya, sebagian ada yang nyimak, sebagian ada yang masuk ke ya. Salah satu ada yang nyimak ya. Agak kencengin suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Form. Teori Waisya bisa dibawakan oleh pedagang-pedagang merantau dari negara India ke Indonesia dengan tujuan berdagang dan juga sekalian menyebarkan agama Hindu. Biasanya yang menyebarkan agama Hindu adalah orang-orang yang berasal rendah atau sedang. Orang pribumi tertarik pada para pedagang yang membuat orang-orang pribumi masuk agama Hindu dan adanya nikah kontrak yang membuat warga lokal itu serta agama Hindu dan Buddha. Nah itu ya, jadi ini penyebab dari apa namanya dari teori Waisya ya. Jadi teori Waisya ini bisa dibilang adanya pemikiran kontrak itu yang pertama ya kan, yang kedua karena adanya perdagangan ya. Nah terus ada pertanyaan dari kelompok lain, ayo. Atau ada yang bisa menyimpulkan? Nggak ada ya. Sekarang kalau misalnya nggak ada pertanyaan atau apa, langsung aja tutup. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kelompok siapa kan? Dua ya. Di dua ya. Iya tapi di depan. Jadi sekali lagi ya ke depan ya. Untuk Ya kesimpulannya. Kesimpulan dari teori Brahma. langsung tadi ya. Kesimpulan dari teori itu sendiri. Teori Brahma. Teori yang bisa dapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita yaitu Soalnya agak gedein ya suaranya ya. Ya, sekarang kelompok ini ada yang mau nanya atau enggak? Ada ya. Ya. Nah, jadi tentang teori apa? Tentang teori kesatria ya. Bahwasanya teori kesatria juga masih apa namanya? Masih juga perdebatan juga simpang siur, betul kata Wahid ya, masih ada simpang siur sama kayak teori yang Wahid buat itu ya. Nah, kenapa simpang siur ya? Karena bukti sejarahnya masih diperdebatkan ya. Kalau pengen belajar sejarah, kalian apa? Kalian harus ada bukti, jangan asal bunyi saja ya kalau untuk bicara soal sejarah. Nah, sekarang betul kalau ada pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mungkin ya kalau terima nih, ya,
Buddha melalui teori arus balik. Nah, teori arus balik ya. Teori arus balik. Teori arus balik merupakan teori yang ditemukan oleh seorang sejarawan bernama F.T.K. Bor. Teori ini menjelaskan tentang masuknya guru Buddha ke Indonesia yang digerakkan oleh orang Indonesia sendiri akibat interaksi dengan orang India. Pada awalnya para pemuka agama India menumpang kapal pedagang. Setelah sampai di tanah Indonesia, para pemuka dari India berdagang sambil mengajarkan budaya India. Masyarakat pribumi yang tertarik pergi berlayar ke tanah India untuk mempelajari agama Hindu Buddha lebih mendalam. Salah seorang raja dari Kutai juga mempelajari budaya India lalu kembali ke sana dan menyebarkan agama Hindu Buddha kepada dunia. Teori ini merupakan teori yang paling masuk akal karena nenek moyang Indonesia dulunya adalah seorang pelaut dan sampai di tanah India untuk berdagang dan mempelajari budaya agama baru di India. Ya, Sekian dari kelompok kami. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya teori arus balik ini teori yang dipercaya oleh siapa? Oleh Muhammad Yamin ya. Jadi percaya bahwasanya nasionalisme itu ada ya di India. Nah sama kelompok 4 ya mengenai teori apa? Oh teori alasan dari teori keamanan. Nah ini ada kolaborasi ya. Ini ada kolaborasi dari kelompoknya siapa? Wiwin Wahid ya. Ini ada kolaborasi yang dimana kelompok ini dia sama-sama keamanan juga. Ya bedanya ini alasannya doang. Ya alasan. Langsung aja. Makanya yang penting siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan alasan pendukung teori Brahmana. Teori Brahmana ditemukan oleh Jesse Van Lot. Brahmana datang ke Indonesia atas undangan dari penguasa lokal Indonesia. Datangnya Brahmana ke Indonesia menyebarkan budaya India dan agama Hindu. Alasan teman-temannya membawa budaya India bukan dari pedagang, karena pedagang yang singgah di Indonesia hanya pedagang keliling yang berasal dari desa. Tidak ada untuk para prajurit dan Satria India melakukan kolonisasi di Indonesia. Tidak ditemukan dalam bentuk tertulis maupun tulisan. Jadi kalau teori ini kan hanya teori alasan ya, berarti bisa berkolaborasi sama kelompok ini ya nanti ya. Nah sekarang kalian tutup aja Bapak ya. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepuk tangan untuk kelompok 4 kolaborasi ya, kolaborasi materi yang dimana keamanan sama alasannya ya. Nah ini dijadikan apa? Dijadikan satu ya. Makanya agak kencengan ini ya suaranya ya nanti ya. Makanya agak kencengan dikit ya suaranya ya. Ya kalau biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari Brahmana. Diskusi dari teori Brahmana. Ya. Teori ini ditemukan oleh Jack Van Never. Maksudnya kebudayaan India, Hindu, Indonesia dibawa oleh Brahmana. Brahmana datang ke Indonesia atas undangan dari penguasa lokal Indonesia. Teori Brahmana masih diperdebatkan oleh para peneliti karena ketika menyeberangi lautan dianggap pelecehan. Rasanya menurut kepercayaan budaya setempat tidak
tidak dianjurkan untuk merantau keluar kota atau ke pulau lain jika masih mempunyai harta yang cukup banyak atau kaya. Kenapa tuh Pak? Namun jika harta tersebut habis, seseorang tersebut diperbolehkan keluar dari pulaunya atau kotanya laut. Kesimpulan. Kesimpulan dari teori yang kita dapatkan, teori Brahmana masih diperdebatkan oleh para ahli. Namun Brahmana masih mempercayai budaya. Ulangin. Namun Brahmana masih mempercayai budaya setempat, yaitu jika seseorang masih mempunyai harta atau mempunyai Cinta. Ya, jadi mempunyai harta Bu ya. Punya waktu. Diperbolehkan untuk keluar dari wilayah tersebut. Jika seseorang itu melanggar, maka akan dihasilkan oleh keluarga atau wilayah tersebut. Sekian diskusi dari ya pertanyaan. Kenapa Brahmana pas lagi kaya nggak boleh ngelewatin laut? Karena itu aturan dari situ rel dari suku tersebut. Ya, ada pertanyaan saya. Kepercayaan dari suku tersebut, suku Brahmana. Paham nggak? Ada yang lagi enggak? Ayo, pertanyaan lagi. Ya, kalau lagi enggak Ayo, biasanya nggak ada. Bapak aja nanya. Nanya. Saya mau nanya. Maliki. Iya, mau ya, Pak. Kata positif apa? Ya, apa ya? Sekali Oh, jadi Pak. Sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Studinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kaki ini ya, kelompok 6 ya, Ustaz ya, atau bukan waktu. Pak, ada Pak, maju Pak. Itu ya, jadi 3 atau 2 ya. Aldo Pak, yang aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami ingin menyampaikan materi yang kami dapat, yaitu sebab berbedanya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Berikut kami akan membacakan beberapa sebab-sebab hidup Buddha tidak dominatif. Yang pertama, berkembangnya agama-agama lain, contohnya Islam, Kristen, dan lain-lain. 2. Mayoritas Hindu Buddha itu hanya di kalangan kerajaan, sedangkan rakyatnya hanya menganut animisme dan dinamisme atau kepercayaan lokal. Lalu berikutnya yang ketiga dan yang terakhir itu ada pengaruh penyebaran Islam yang kuat dengan cara yang baik dan dengan mudah memasuki agama Islam dengan cara mengucap 2 kalimat syahadat, dan juga dipercayai bahwa agama Islam itu termasuk dengan kayak kita tuh cara beribadahnya tuh yang paling enak, dan banyak juga beberapa dari yang lain menganggap bahwa agama Islam enak ya, bisa beberapa kayak dalam sehari itu bisa sering menghadap kepada Allah atau seperti yang lainnya. Jadi itu dia dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa agama Hindu dan Buddha ini hanya bisa dianut oleh kerajaan? Apakah secara bakal atau alasan lain? Adalah pokoknya. Kenapa? Karena sering terjadi perang saudara memperebutkan harta kerajaan. Ini bapak sedikit apa ini ya. Jadi kenapa pertanyaannya mengenai apa? Mengenai agama jadi itu sebenarnya bukan karena paksaan atau apa ya, karena apa? Karena agama Hindu dan Buddha itu kenapa hanya di kalangan istana doang atau kalangan elit saja ya? Karena apa? Karena orang-orang yang di
kerajaan ini secara langsung kan dia tidak langsung langsung berhubungan sama raja-raja yang ada kerajaan di India ya, contohnya Sriwijaya. Nah jadi jadi otomatis dia itu kalau udah dia mengatur agama Hindu Buddha, berarti dia diakui oleh orang-orang India, oleh yang asalnya tinggi kayak gitu ya. Nah ada pun kalau misalnya dibilang dia terpaksa atau enggak, sebenarnya sih Bapak yakin itu terpaksa ya. Kenapa terpaksa? Ya karena tidak ada lagi agama selain itu ya. Karena kalau misalnya dia masih ngatur agama nenek moyang kan takutnya tinggalan zaman atau apa, karena mungkin aja karena dia ikut-ikutan kayak gitu. Makanya dengan adanya agama Islam gitu kan, nah itu semuanya sempurna ya, paham ya. Sekarang gitu Terima kasih Pak Yuda sudah mendapatkan jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Lah, murah. Betek. Nah ya, ini untuk tugas sekarang udah selesai semua ya. Udah semua udah presentasikan. Ini ya, apa kumpulin? Thank you. Oke, sekarang kita langsung masuk ke selanjutnya ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke sebab apa namanya ke materi ya. Kita langsung masuk ke materi. Kalian buka bukunya ya, buku catatan kalian. Nah, sekarang Bapak nggak lama-lama untuk menyampaikan materi ya. Bapak singkat saja ya. Bapak singkat saja dulu menyampaikan materi. Ayo sekarang duduknya di depan lagi ya. Maju depan lagi duduknya kayak tadi ya. Pandangan kalian sekarang ke depan. Nah, Bapak akan jelasin ulang materi yang tadi kalian bahas ya. Materi yang sekarang kalian dan tadi kalian bahas ya. Yang pertama ada teori dari masuknya agama Hindu Buddha. Pertama ada teori apa? Teori kesatria ya. Kalau nggak salah kemarin udah dicatat ya di buku, jadi nggak perlu dicatat lagi ya. Sekarang ini aja ya, apa namanya simak aja ya. Nah pertama yang kalian lihat itu ya teori kesatria. Jadi teori kesatria ini betul dikemukakan oleh siapa? FDK Bos ya, yang dimana masuknya kebudayaan India ke Indonesia disebabkan oleh adanya proses kolonialisasi di wilayah Indonesia itu kalau katanya ya. Kalau faktanya atau istilahnya dalam sejarahnya itu bukan ya, bukan teori kesatria ya, bahkan kamu bisa lihat ya, raja beserta prajurit India datang menyerang dan mengalahkan masyarakat yang ada di Indonesia ya. Bahkan katanya India pernah menjajah ya, tapi kenyataannya tidak ya. Kenyataannya tidak. Kalau seandainya kolonialisasi itu berarti adanya penjajahan ya, di mana pasti adanya orang-orang India di Indonesia ya. Jadi kesimpulannya adalah teori kesatria masih diperdebatkan ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kami tulis di materi selanjutnya ada apa ya? Kita kasih ya. Nah, yang kedua ada lagi teori Waisya. Kalau misalnya masalah teori Waisya ya, teori Waisya ini katanya gitu kan, dia disebabkan oleh orang-orang India dari pedagang gitu kan. Dan ini pun hampir ya, teori ini hampir karena memang tujuan orang India datang ke sini pengen berdagang doang, tapi ujung-ujungnya dia malah menyebarkan agama Hindu Buddha. Ini sama kayak zaman kolonialisme Belanda ya kan, yang awalnya hanya berdagang tapi ujung-ujungnya nyebarin agama Kristen. Ini hampir sama pokoknya ya teori Waisya. Tapi kenyataannya teori Waisya itu hanya ada di mana? Hanya ada di Indonesia saja atau di Letak itu. Ayo, kali ini ada pertanyaan. Ini nyebarnya nih secara paksa atau gimana? Kalau untuk menyebarnya ini dia nggak secara maksa ya. Ini karena sukarela saja. Ya, Tapi langsung minat dong Pak? Langsung minat? Ya langsung minat atau sukarela saja. Pokoknya yang mau minat masuk agama Hindu ya silakan. Kalau enggak. Jadi tidak ada paksaan ya. Nah, udah paham ya jadinya ya. Nah, untuk teori Waisya ini sudah paham ya. Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, ada lagi teori Brahmana. Kalau teori ini hampir tidak mungkin ya. Hampir tidak mungkin ya. Karena teori ini datang ke Indonesia ya kan, itu undangan dari lokal atau Indonesia ya, tapi ini masih diperdebatkan ya. Bagaimana nggak mungkin ke Indonesia karena dia pantang menyeberangi lautan ya. Nah
Terus tadi kan udah tugas kelompok ya. Nah, alasan teori mana ini kalian bisa lihat ya kan. Nah, terus yang paling tepat ini kalau menurut Muhammad Yamin, dia tokoh seorang sejarawan, politikus dan ahli hukum. Nah, beliau berpendapat yang lebih pantas ya itu teori arus balik karena sejarahnya atau istilahnya yang lebih tepat ya ini karena orang Indonesia sendiri itu yang nyebarin agama Hindu dan Buddha. Berarti apa? Berarti rakyat kita ya, rakyat Indonesia itu bisa dibilang cerdas atau cerdik dan cerdas dari zaman dulu ya. Nah makanya Muhammad Yamin ya dulu Indonesia adalah negara yang paling maju ya, betul ya, negara paling maju, SDM-nya paling bagus ya, bahkan mengalahkan kalangan manapun ya. Contohnya aja pada zaman kerajaan Kutai aja ya kan. Nah bayangin aja nih di Indonesia sudah maju ya, sedangkan di mana di tanah Arab ya itu apa, itu masih jahiliyah. Nah berarti majuan mana? Arab atau Indonesia? Indonesia ya kan. Nah makanya kan kalau nabi terakhir itu ada di tanah Arab ya kan. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan akidah orang-orang Arab jahiliyah ya. Sedangkan di Indonesia ini udah apa? Istilahnya udah sempurna atau istilahnya pemikirannya udah maju dengan adanya pemerintahan seperti ini ya. Nah, cukup sekian ya untuk teori ini ya. Nah sekarang Bapak mau menyampaikan kesimpulan ya. Ayo kesimpulan dari teori arus balik. Ayo ada yang bisa menyimpulkan? Karena kita udah di penghujung materi ya mengenai teori arus balik. Ayo. Nah jadi apa? Jadi ayo ada kesimpulan dua. Nah minimal 2 orang yang mau bikin kesimpulan. Maliki mau ada kesimpulan? Hah? Nah, siapa yang mau bikin kesimpulan? 2 orang aja mengenai agama Hindu Buddha, atau kalian lihat di catatan kalian nggak apa-apa kesimpulannya ya. Maliki mau baca kesimpulan? Jadi pada intinya ya yang di sini ada 2 orang ya. Tadi siapa yang bikin kesimpulan? Maliki ya. Ayo Maliki ya mau bikin kesimpulan atau kita mau bikin kesimpulan? Ada 2 orang minimal yang bikin kesimpulan. Udah sambil kita menunggu kesimpulan ya. Untuk materi selanjutnya ya. Oh ya nanti untuk materi selanjutnya nanti ya. Yang penting jawab dulu ya. Siapa Maliki atau siapa yang mau jawab sini? Atau nggak Bapak secara random nih sambil nunggu Maliki yang mau ditanya. Atau Farel ada nggak Farel? Coba Farel bisa menyimpulkan? Gak apa-apa, follow aja kesimpulan materi hari ini apa? Ayo, bisa nggak Farel? Ayo, bisa nggak? Cepetan. Kamu mau nggak? Ayo, nyampein materi kesimpulan. Siapa namanya Rizky? Saatnya istirahat. Ayo tuh udah mau istirahat udah bisa. Ada diri aja nggak apa-apa. Duduk aja, udah. Suaranya kelantang ya, suaranya ya. Nah ini kalian tetap ya ada satu kesimpulan dari teman kalian Maliki. Iya Pak. Jadi kesimpulannya ini Diri aja dulu nggak apa-apa ya, sambil berdiri ya. Biar apa? Biar teman kalian pada tahu ya. Nah, jadi kesimpulan ini ada agama Hindu Buddha ini memiliki
memiliki banyak teori dari jalur penyebarannya sendiri, namun dan semuanya hampir satu akal. Namun aduh tidak ada. Nah, ini kesimpulannya ya. Gak mau biar temannya pada ikut semua ya. Ya, dilihatin ya nih. Tuh, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya agama Hindu Buddha ini memiliki banyak teori dari jalur penyebarannya dan semuanya hampir masuk akal. Namun teori yang paling masuk akal adalah teori arus balik, karena teori ini karena nenek moyang Indonesia itu dulunya ada seorang pelaut dan masuk akal karena Jadi Pak, itu aja ya. Jadi pada intinya kesimpulan dari teori arus balik atau seluruh materi ya yang istilahnya paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia itu ya dalam sejarah itu adalah apa? Adalah teori arus balik. Karena apa? Karena Muhammad Yamin punya pendapat ya. Karena apa? Karena Muhammad Yamin punya pendapat bahwasanya rakyat Indonesia itu yang udah cerdas dari zaman dahulunya ya. Saking aja ya karena sudah zaman udah berubah ya kan, semuanya sudah berubah. Kita mau nggak mau apa harus ada yang namanya kultur budaya di zaman ini ya. Nah jadi ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, ada lagi. Tadi kan udah satu orang tuh ya. Nah ada lagi nggak? 2 orang, satu lagi yang mau menyimpulkan. Ada yang kita tahu pakai mau menyimpulkan. Terdekat ayo mau menyimpulkan. Atau enggak siapa? Ayo siapa yang mau nyimpulin lagi? Pak, satu lagi siapa? Wiwin mau? Enggak. Oh enggak mau ya. Nah, jadi untuk teori ini kenapa mau nyimpulin? Oh enggak. Ya, jadi pada intinya kayak gitu ya. Bahwasanya rakyat Indonesia itu ya udah udah ada sejak zaman dulu ya kan. Nah, setelah itu kita akan bahas lagi nih ya untuk materi ya. Untuk yang nanti ya. Nah terus ada enggak nih mumpung masih ada waktu nih ya buat kesimpulan. Ada enggak kesimpulan? Ayo kesimpulan atau enggak semuanya ya? Atau enggak mau semuanya baca kesimpulan. Ayo akan mau nyimpulin langsung aja. Semuanya apa-apa. Salah apa-apa kan dan perwakilan kelompok. Hah? Walaupun salah apa-apa nanti dibetulin ya. Nanti kalau sekali dibetulin ayo apa-apa. Tapi wajib ya. Pak, saya Pak. Ini bajunya. Ya. Ya, di maju langsung. Di depan. Ya apa biar ketahuan. Angkat tangan saya. Ya, jadi kesimpulan untuk materi hari ini tadi kan materi sudah ada. Sekarang materi yang kamu ambil dari hari ini apa? Mungkin kesimpulan dari teori ini budaya Hindu Buddha itu memiliki kepercayaan yang berbeda dan kayak dia kan Hindu Buddha itu berbeda kan ya. Nah, terus pendapatnya juga beda-beda. Terus apa lagi? Kamu tahu aja apa? Nggak tahu. Ayo, kesimpulannya. Ayo apa? Kasta. Nah ya, itu kasta yang apa namanya ya? Akan tahu ya budaya kasta ya. Maksudnya di dalam agama Hindu ya, itu kasta ya yang paling ambil dari pelajaran agama Hindu tersebut ya kasta atau apa sampai datangnya agama Buddha. Kalau dalam agama Buddha jadinya udah nggak udah nggak pakai kasta-kastaan lagi kalau agama Buddha. Kalian harus ingat ya nih, Bapak lupa nyampein lagi ya bahwasanya di selain agama Hindu ya kan tuh ada agama Buddha ya. Kalau agama Buddha dia hampir sama kayak Hindu, bedanya apa? Kalau agama Buddha dia nggak dia nggak pakai kastaan ya, itu siapa aja boleh karena ya kita tahu lah siapa pendiri dari Buddha itu ya siapa Siddhartha Gautama ya. Itu yang istilahnya yang mengajarkan ajaran Buddhisme di pohon bodhisattva namanya ya. Jadi dia bertapa di pohon bodhisattva dan akhirnya sampailah hukum gitu di atas pohon itu ya, hukum wahyu
ya turunan sebuah wahyu ya. Nah wahyu yang turun ya jadilah apa, jadilah apa namanya kitab kita ya, kitab kita pemikirannya suku budaya keluarga itu. Nah ini sama kayak kisahnya siapa Nabi Zulkifli hampir sama kisahnya Buddha ini sama kayak Nabi Zulkifli ya. Tapi masih ada perdebatan apakah si data utama ini adalah siapa namanya adalah Nabi Zulkifli atau bukan ya, karena ceritanya hampir sama ya, mendapatkan wahyu di pohon ya kan, yang mendapatkan sebuah wahyu ya, kitab suci di pohon gitu kan. Sama ya, pokoknya kan di surat Atin ya, kamu baca Al-Quran surat Atin ya kan. Nah di situ ya Nabi Zulkifli juga mendapatkan wahyu di pohon ya, Nabi Musa juga di pohon ya kan. Nah terus Nabi siapa lagi, Nabi Daud juga di pohon juga ya. Nah itu yang membedakan, apa yang membedakan itu hanya penyebutan namanya saja, sama kata-kata itu gimana di pohon ya. Nah sudah ya, ya, saya boleh duduk silakan. Oh ya. iya. Nah, sekarang kita memberitahu materi ya, materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya di sini mati HP-nya. Nah, ya, jadi pada intinya sekarang apa namanya? Tadi kan udah disampaikan sama teman kalian ya, disampaikan sama teman kalian, bahwasanya agama itu atau Buddha itu dia apa namanya? Dia atau istilahnya teorinya itu beda-beda ya kan, bahkan ada yang melihat ini ya. Nah, terus Bapak ambil kesimpulan dari Bapak ya, cara Bapak gantian nih ya. Akan gantian, tadi kan kalian udah menyimpulkan ya, saya ke Bapak ya, nah Bapak yang menyimpulkan. Jadi kesimpulan hari ini adalah ya, yaitu apa? Yaitu bahwasanya teori atau istilahnya teori arus balik, teori apalagi teori Waisya, teori Sudra ya kan, atau teori arus balik, semuanya itu apa namanya? Semuanya itu ada benar dan salahnya ya. Karena yang namanya sejarah itu pasti ada banyak miskomunikasinya dan juga banyak kesalahan-kesalahannya. Maka dari itu ya, kamu punya kesimpulan bahwasanya ya yang lebih tepat yaitu adalah teori apa? Teori arus balik. Ya itu kesimpulan Bapak ya. Jadi apa? Jadi pada intinya kita bisa melihat teori arus balik ini adalah teori yang paling tepat ya. Ini adalah teori yang paling tepat. Nah itu kesimpulan untuk hari ini ya. Kesimpulan hari ini adalah apa? Adalah teori arus balik adalah teori yang paling tepat ya untuk teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Dan sekarang selain itu ya, kan kita bicara soal teori arus balik sudah ya, teori arus balik itu sudah. Terus sebenarnya sih masih banyak yang untuk teori-teori lain ya. Nah sebab memudahnya apa pengaku agama Buddha, Hindu Buddha nih ya, kesimpulannya. Kalau kesimpulan sebab memudahnya pengaku agama Hindu Buddha tadi memang betul ya, disampaikan oleh kelompok berapa? 6 ya. Nah, problem itu emang betul bahwasanya ya setelah adanya agama Islam pasti semua berbondong-bondong pada masuk Islam karena lebih tepat gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi kerajaan-kerajaan pada umumnya itu tidak mengenal sistem untuk mempersiapkan seorang calon raja pengganti. Nah, ini sebenarnya yang kalian lihat di sini ini kerajaan ya, bukan agama. Nah, jadi apa? Jadi yang menyebabkan pengaku agama Hindu Buddha itu bukan apa? Bukan karena nggak ada raja pengganti, melainkan apa? Melainkan sudah tergerus dengan zaman ya. Nah itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan memudahnya pengaku dari apa? Dari agama Hindu dan Buddha ya. Nah itu. Terus ada lagi di sini sistem pengelolaan perekonomian yang kurang baik ya. Nah, pasti suatu zaman akan seperti itu ya. Ada yang namanya plus minusnya atau ada krisisnya ya. Nah sama juga kayak kerajaan Majapahit, itu adalah sebuah kerajaan yang isinya kerajaannya besar ya kan, sampai bahkan apa sampai ke Indonesia ya kan. Nah tiba-tiba kenapa kerajaan itu hancur dengan sendirinya? Karena setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, di situ kerajaannya terbagi dua antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Nah sedangkan kerajaan Majapahit Barat atau istilahnya Seberang Lor itu ya, dalam bahasa Jawa itu atau daerah Demak itu ya, itu kan dulu Demak pelabuhan Majapahit, kerajaan Demak.
Nah, setelah Demak ini dikuasai seluruhnya sama agama Islam, nah barulah Majapahit bagian barat itu sudah masuk Islam, ya. Nah, yang tinggal yang timur ini, ya, yang timur ini ternyata masih apa namanya, masih menganut agama Hindu, ya. Contohnya Majapahit Timur ini yang sekarang ini udah menjadi provinsi provinsi Jawa Timur bagian timur banget. Contohnya Pasuruan, daerah Bondowoso, ya kan, daerah Jember, sampai daerah mana, daerah Banyuwangi, itu daerah Majapahit Timur. Nah, dulu dia menganut agama Hindu Buddha. Nah, setelah kedatangan orang-orang Belanda, akhirnya apa? Akhirnya mereka pada bergeser ke daerah Bali. Nah, makanya kayak kan kalau di Bali itu masih ada agama Hindu kan. Nah, karena apa? Karena itu adalah sisa-sisa dari orang Majapahit. Nah, kalau yang kamu melihat orang-orang Majapahit, sisa-sisanya kamu bisa pergi ke Bali. Ya, di Bali itu adalah sisa-sisa dari orang Majapahit itu, ya. Mereka diusir oleh siapa? Oleh orang-orang Belanda, ya. Nah, nggak tahu tujuan orang Belanda itu membantai mereka karena apa, gitu kan? Sampai apa sih orang Majapahit, ya. Nah, sampai sisanya di Bali. Nah, ya. Sekarang kesimpulan kita sudah selesai, ya. Kesimpulan dari Bapak sudah selesai dan waktunya dan sekarang kita waktunya speaking, ya. Nah, speaking, ya. Apa itu speaking? Speaking itu adalah apa? Pendinginan otak, ya. Nah, kalau selain speaking nanti ada lagi. Apa tuh, Pak? Atau apa? Apa? Ayo, Dua, campur. atau apa? Eksponensi. Ayo, ST. Ada lagi. Ada apa? Eksponensi ya. S bahasa kita berdua. Nah, kita langsung speaking, ya. Semuanya berdiri semua, ya. Ayo, semuanya berdiri, ya. Berdiri semua. Mbak, kasih hati mau. Ayo, sekarang karena kita belajar sejarah yang membosankan, karena yang namanya masalah itu pasti membosankan, ya. Pasti kalian ada capeknya juga, ada pusingnya juga, betul nggak? Ada, benar. Betul nggak? Belajar masalah itu pusing nggak? Nah, makanya belajar sejarah itu harusnya asik, ya. Contohnya guru yang asik kayak Pak Yuda ini asik gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau kalian harus berdiri, ya. Ayo, itu siapa? Itu ya harus berdiri, ya. Jadi apa? Jadi sekarang kita fokus. Semuanya pada fokus, ya, untuk speaking. Fokusnya gimana? Sekarang kalian pegang kepala kalian. Jangan pegang kepala kalian, ya. Nah, kepala kalian pegang, ya. Nah, terus sekarang pegang kaki kalian, kaki pegang. Nah, kaki, ya. Nah, terus sekarang pegang lagi kepala. Nah, Kepala. Nah, jadi sekarang lebih cepat, ya. Kalau Bapak pegang kepala langsung, ya. Nah, kalau udah kepala, kaki langsung, ya. Jadi langsung cepat gitu, ya. Nah, sekarang Bapak pinteran pegang kepala cepat. Nah, Kepala. pegang kaki. Kaki. Nah, kaki, ya. Pegang kepala lagi. Kepala. Kaki. Kaki. Nah, sekarang ada lagi, ya. Sekarang yang lebih cepat lagi, ya. Pegang kepala, kuping, kaki. Nah, lebih cepat lagi bekasinya, ya. Oke. Nah, pegang kepala. Ya. Kepala, kuping, kaki. Kepala lagi. Kuping, kaki. Nah, lebih cepat lagi kepala, Kuping, kaki. Kepala, kuping, kaki. Kepala, kuping, kaki. Nah, sekarang kita yang sama-sama lagi, ya. Apa itu, Pak? Ya, kepala, kuping, kaki. Cinta nggak ada cinta. Hah? Nah, itu nanti, ya. 1, 2, 3. Kepala, kuping, kaki. Kepala, kuping, kaki. Kepala, kuping, kaki. Nah, udah. Enak nggak? Nah, sekarang kalian karena udah speaking, ya. Speakingnya sekarang ada lagi. Coba masih dikit lagi, ya. Masih di lagi, oke. Apa nih? Nah, Tebak-tebakan. sekarang kita speakingnya tebak-tebakan. Teka-teki ya, Pak. Sejarah dulu nih. Nah, teka-teki sejarah, ya. Ya. Nah, teka-tekinya maunya sejarah ceritanya, ya kan? Oke. Nah, kalau misalnya apa namanya yang nggak bisa jawab atau misalnya jawabannya Ya. enggak, kalau bisa jawaban siapa bisa dibetulin, ya. Kalau bisa nggak bisa jawab nanti maju ke depan bibit es begini. Oke, jadi jadi. jadi sekarang Bapak punya tebak-tebakan, ya. Nah, Betul. ini masih ada materinya, ya. Nah, sekarang nah, Bapak mau tanya, ya, ke
kalian, kerajaan Hindu paling luas sekali di Indonesia ada di mana? Saya Pak. Kalimantan. Kalimantan. Ya, Kutai. Kutai. Ayo yang bisa jawab lagi, padahal itu materi kan pasar bro. Jawab ayo. Bang, kata Wiwi tidak Nah, makan. betul ya. Jadi 100 buat Maliki. Mana? Balik. Betul, salahkan negara itu yang paling betul ya. Nah, jadi sekarang untuk SBG sekarang udah ya, sekarang duduk semuanya kita udah selesai ya. Sekarang karena kita waktunya udah selesai ya kan untuk apa namanya pelajaran sejarah. Nah, sekarang kita waktunya untuk menyampaikan materi selanjutnya ya. Sampai balik. Sekarang ada materi selanjutnya ya. Kalau untuk materi selanjutnya ini nah, kalau untuk materi selanjutnya tadi kan kalian sudah bahas mengenai apa? Mengenai masuknya Hindu Buddha ya di sini ya. Nah, tadi kan udah masuk apa namanya tentang Hindu Buddha ya. Sekarang Bapak punya jurnal lagi ya. Nah, dalam jurnal ini kalian bisa melihat nih ya kan tentang agama apa namanya agama Hindu dan Buddha ya atau istilahnya kerajaan-kerajaan. Nah, kalian bisa melihat di mana nih? Jurnal, Bapak punya jurnal ya. Materi selanjutnya kalian bisa melihat jurnal ya atau istilahnya menyimak tentang jurnal ya. Nah, materi tentang jurnal. Ini jurnalnya Bapak punya jurnal di sini mengenai apa? Mengenai sejarah Hindu Buddha di Indonesia ya. Ini Pak nilainya. Jurnal sejarah ya. Nah, kemarin Bapak kebetulan menyimpan jurnal sejarah. Nah, ini untuk materi selanjutnya ini ya. Kalian bisa melihat ya. Nah. Sudah ya. Nah, ini Bapak punya jurnal ini untuk materi sekarang ini. Kalau materi jurnal ini kalian bisa melihat nih ya. Kalian bisa melihat bahwasanya ini adalah materi tentang zaman Hindu Buddha. Ini adalah jurnal buatan dari siapa? Dari almarhum Pak Hasan. Ya, tadi dosen Bapak ini, ya. Dosen Bapak namanya Pak Hasan ya. Beliau ini adalah pensiunan dari Universitas Indonesia atau dosen UI, ya kan. Nah, dari materi ini beliau menulis sebuah jurnal sejarah Indonesia kuno ya yang dimana ini ada pendahuluan ya kan. Nah, kan kita bahas mengenai kerajaannya ya. Nah, kan kalau misalnya yang versi lama ini ada kerajaan apa? Ada kerajaan Kutai ya. Itu kalau misalnya apa? Kalau misalnya ini kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, itu kan yang paling pertama atau paling awal. Tapi kan faktanya apa? Sejarah kebudayaan itu atau istilahnya sejarah yang paling utama itu adalah apa? Adalah Kutai. bukan Kutai. Salahkan negara ya. Nah, sekarang untuk besok ya. Nah, untuk materi besok kita akan bahas mengenai kerajaan-kerajaan ya. Nah, ini kalian persiapkan, kalian belajar di rumah. Sebelum pelajaran selesai ada pertanyaan atau enggak? Tidak ada ya. Nah, kita akhiri pelajaran ini ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai kerajaan-kerajaan ya karena waktu kita sudah habis. Nah, sekarang kita doa ya. Sekarang Bapak berikan waktunya untuk berdoa kelasnya ya. Doa setelah belajar ya. Baik teman-teman, semula pelajaran ini sampai kita sudah berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. It's time for the fourth hour to start. Untuk kalian ya. Kalian apa? Kalian harus mengejar cita-cita kalian setinggi langit. Gak boleh kalian menyerah, gak boleh kalian apa namanya? Kalian patah semangat ya. Pada intinya kalian harus semangat ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.